Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Kali ini di akhir pembelajaran kesebangunan, yaitu mengenai penerapan konsep dari kesebangunan atau bagaimana kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan nanti setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan. Oke, kita lanjut ke materi bahwa untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan, kita dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Oke, yang pertama, dari soal masalah sehari-hari tersebut, kita buat dulu sketsa atau gambar berdasarkan informasi yang diketahui. Setelah sketsa atau gambar kita buat, maka kita tentukan pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian dalam bentuk perbandingan. Oke, setelah itu barulah kita menentukan penyelesaian berdasarkan perbandingan yang sudah kita buat tadi. Oke, inilah langkah-langkahnya. Ingat, jadi kalau ada soal, cerita, atau masalah sehari-hari yang kiranya berkaitan dengan kesebangunan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat dulu sketsa atau gambarnya berdasarkan informasi yang diketahui. Gambar tidak perlu bagus, tapi sketsanya sesuai dengan informasi yang diberikan, beserta diletakkanlah nilai-nilai atau ukuran yang diketahui pada gambar tersebut. Setelah itu, kita tentukan pasangan sisi yang bersesuaian dalam bentuk perbandingan. Nah, setelah kita buat pasangan sisi yang bersesuaian, baru kita selesaikanlah perbandingan tersebut. Kita langsung lihat ke contohnya. Oke. Sebuah tiang bendera mempunyai bayangan sepanjang 7,5 meter di atas tanah mendatar. Sedangkan seorang anak yang tingginya 1,8 meter mempunyai bayangan sepanjang 2,7 meter. Hitunglah tinggi tiang bendera sebenarnya. Nah, kalau ini masalah sehari-hari, kalian disuruh menentukan tinggi tiang bendera. Nah, disitulah kalian bisa menggunakan konsep kesebangunan dengan menggunakan bayangan orang atau bayangan apapun yang sekiranya kita bisa menentukan tingginya. Kita kalau disuruh menentukan tinggi tiang bendera, jangan kita turunkan tiang bendera baru kita ukur dengan meteran. Tetapi karena kita sudah belajar tentang kesebangunan, maka kita bisa menggunakan konsep kesebangunan untuk menentukan tinggi tiang bendera dengan membandingkannya dengan yang sebangun. Artinya kita bisa membandingkannya dengan anak yang tingginya kita tahu, ataupun dengan tongkat, dan sebagainya. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Pertama, ingat kita buat sketsa dan gambarnya, dan kita letakkan unsur-unsur yang diketahui. Tinggi anak sudah diketahui 1,8 meter. Kemudian panjang bayangan anak adalah 2,7 meter. Panjang bayangan tiang adalah 7,5 meter. Dan yang ditanya adalah tinggi tiang. Sehingga dari sini kita bisa tarik dari tinggi ke bayangan ini adalah bentuk garis hingga terbentuklah apa? Segitiga. Sehingga dua segitiga sebangun ini bisa kita tentukan panjang sisi yang belum diketahui dengan perbandingan sisi yang belum, dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita lihat di sini. Yang ditanya adalah tinggi tiang bendera, kita misalkan adalah T atau tinggi tiang bendera bersesuaian dengan tinggi anak. Jadi tinggi tiang bersesuaian dengan tinggi anak. Bayangan tiang bersesuaian dengan bayangan anak. Sehingga di sini T banding 1,8 sama dengan 7,5 banding 2,7 dengan cara yang sama dengan menggunakan perkalian silang. Maka diperolehlah T sama dengan 5 meter. Sehingga kita dapat peroleh bahwa tinggi tiang bendera adalah 5 meter. Mudah kan anak-anak? Jadi dengan menggunakan konsep kesebangunan kita bisa menyelesaikan masalah ini ya, masalah yang berkaitan dengan menentukan tinggi tiang bendera. Oke. Contoh yang kedua. Di sini Fahmi akan mengukur lebar sungai. Fahmi tidak mungkin membawa meteran menyeberangi sungai dengan berenang ya. Tetapi di sini Fahmi menggunakan cara dia memasang 4
tongkat-tongkat di tepi sungai dan memanfaatkan pohon di tepi seberang sungai seperti ditunjukkan pada gambar di sini ya. Ada pohon di seberang sungai, kemudian dia menancapkan 4 tongkat di tepi sungai. Dan di sini dengan ukuran sebagai berikut ya, antara titik A ke titik D adalah 2 meter, titik A ke titik B atau antara tongkat A dengan tongkat B adalah 1 meter, antara tongkat B dengan tongkat C adalah 3 meter. Nah, yang ditanya adalah lebar sungai. Dalam hal ini berarti lebar sungainya adalah PA. PA itu adalah lebar sungai. Nah, di sini terlihat kan dia bentuknya adalah segitiga. Jadi dia meletakkan 4 tongkat ini sehingga terbentuklah segitiga yang sebangun. Kenapa dikatakan segitiga sebangun? Karena di sini ada 2 garis yang sejajar, yaitu AD dengan BC. Jadi dia meletakkan tongkatnya, tongkat A dengan tongkat D sejajar dengan tongkat B dengan tongkat C. Sudah dibuktikan sebelumnya bahwa segitiga dengan garis-garis sejajar pasti sebangun, sudah dibuktikan karena sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar ya, karena memiliki sifat sudut yang sama besar, yaitu sudut ini ya A dengan B, sudut D dengan C, dan sudut P-nya saling berimpit. Ya, sehingga di sini lebar sungainya adalah PA. Kita gunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Kita dapatlah penyelesaian sebagai berikut. Ya, lebar sungainya adalah PA, berarti PA banding PB, PA banding PB ya, karena PA bersesuaian dengan PB. Jadi pada segitiga PAD dan segitiga PBC itulah 2 segitiga yang sebangun. Sekali lagi perhatikan, PAD sebangun dengan segitiga PBC dengan menggunakan konsep kesebangunan. PA bersesuaian dengan PB, AD bersesuaian dengan BC. Sehingga kita bisa gunakan perbandingan PA banding PB sama dengan AD banding BC. Masukkanlah yang diketahui. PA yang ditanya banding PB. PB diketahui belum? Belum. Yang diketahui adalah AB1. Berarti jangan bingung. Berarti PB-nya adalah PA ditambah 1. PA ditambah 1. PA itu yang ditanyakan kan? Sama dengan AD-nya 2, BC-nya adalah 3. Kita kali silang. Berarti 3 PA sama dengan 2 dikalikan PA tambah 1. Kita selesaikan dulu yang perkalian 2 sukunya. Berarti 3 PA sama dengan 2 PA ditambah 2 kali 1 adalah 2. Oke, berarti 3 PA dikurangi 2 PA, menyelesaikan persamaan linier ya, sama dengan 2. Berarti PA sama dengan 2 meter. Karena 3 PA kurang 2 PA adalah 1 kan? 1 PA sama dengan 2, berarti PA-nya adalah 2 bagi 1, yaitu tetap 2. Nah, berarti kita sudah dapat. Berarti lebar sungainya adalah 2 meter. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Jadi ingat, jika ada masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan, langkah pertama adalah kita membuat gambar atau sketsa. Jika sketsa atau gambarnya sudah diketahui, kita tinggal meletakkan nilai-nilai atau angka-angka atau panjang atau ukuran yang diketahui pada gambar tersebut. Setelah itu kita membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan selesaikanlah perbandingan tersebut. Mem harap kalian paham. Mem akhiri, tetap semangat dalam belajar matematika karena matematika itu mudah. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.